Akunya kan sering main ke sana dulu kan, namanya temen kan, kayak cemburu gitu sama aku. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, sekarang langsung aja ya. Kali ini kita mau bahas kasus tentang pembunuhan seorang ibu dan anaknya. Seperti apa kasusnya? Yuk lanjut. Jadi guys, ada seorang ibu yang bernama Ponia yang berumur sekitar 40 tahun pada saat itu, yaitu dia kelahiran di tahun 1978. Yang mana dia ini seorang ibu rumah tangga yang tinggal dengan suami dan dua anaknya di Kelurahan Beringin Jaya yang ada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Selain menjadi ibu rumah tangga, Ponia ini juga bekerja di sebuah toko yang ada di sebuah pasar di Pagar Alam untuk membantu suaminya dan membiayai sekolah anak-anaknya yang bernama Selvia yang udah SMP dan anak keduanya yang masih sekolah dasar. Sedangkan di lingkungannya, Ponia ini juga dikenal sebagai orang yang ramah dan supel. Jadinya dia pun punya banyak teman di sana. Salah satunya orang ini yang bernama Tika Herli. Nah, soal Tika, saat itu dia ini tinggal di Kelurahan Nendagung yang masih berada di wilayah Pagar Alam. Dengan statusnya yang sebagai janda karena udah cerai dengan mantan suaminya yang sebagai polisi. Nah, setelah cerai, Tika juga pernah menjadi TKW di Taiwan yang akhirnya kembali ke kampung halamannya. Sedangkan Tika dan Ponia ini mereka sudah berteman cukup lama, bahkan semenjak mereka masih lajang. Tika dan Ponia ini sudah berteman sejak saat lama, semenjak mereka masih lajang. Nah, Tika ini sering main ke rumah Ponia, terkadang hanya sekedar curhat tentang permasalahan hidup dan terkadang juga dia sering meminjam uang. Karena si Tika ini tergolong orang yang sangat boros, sementara Ponia ini tergolong orang yang pinter menabung. Dan si Tika juga tahu kalau Ponia ini punya tabungan banyak yang secara cash disimpan di rumahnya sendiri. Karena saat itu Ponia ini emang punya keterbatasan yang nggak bisa baca tulis. Karena ini Tika pun menyarankan untuk Ponia ini membuka rekening bank untuk menyimpan uangnya supaya lebih aman. Nah, karena si Ponia ini nggak bisa baca tulis, dia pun awalnya menolak. Tetapi Tika langsung menawarin buat membantu semua prosesnya dan berjanji akan mengajari Ponia ini. Setelah dibujuk, akhirnya Ponia pun setuju, di mana mereka pun langsung membuka rekening ke Bank BRI yang ada di sana. Dan Ponia ini pun langsung memasukkan semua tabungannya ke bank tersebut sejumlah 45 juta rupiah. Setelah itu Tika menawarkan buat dia aja yang memegang kartu ATM plus bukunya, dan katanya kalau nanti Ponia ada kebutuhan tinggal kabarin aja biar dia aja yang datang ke ATM untuk mengambil uangnya dan memberikan ke Ponia. Nah, karena mereka udah berteman lama, Ponia ini pun percaya dan menyerahkan kartu ATM serta buku rekeningnya kepada Tika. Lama-kelamaan Tika pun mulai sering make uang dari ATM Ponia yang ada di tangannya untuk memenuhi gaya hidupnya yang hedon, termasuk untuk perawatan ke salon. Yang lama-kelamaan uangnya pun sampai habis, bahkan tidak tersisa. Dan akhirnya Ponia ini pun tahu kalau uangnya sudah habis. Dan akhirnya Ponia ini marah dan meminta uangnya untuk segera dikembalikan. Nah, sedangkan Tika yang cuma bisa ngasih kalung emas sebagai jaminan, itu janji akan mengganti uang yang mulai dianggap sebagai hutang. Tapi setelah ditunggu karena masih nggak ada kejelasan juga, jadinya Ponia pun terus mendesak Tika untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Tika yang lama-kelamaan mulai ngerasa kalau itu beban yang ngebuat dia resah bahkan kesal, dia jadinya mulai berpikir daripada mengganti uang sebanyak itu, lebih baik melenyapkan Ponia. Jadi setelah tekadnya bulat, di tanggal 10 Desember 2018, Tika yang sedang di rumahnya langsung menghubungi salah satu kerabatnya yang bernama Riko Apriandi, yang awalnya ditawarin pekerjaan ke Taiwan dengan iming-iming gaji besar. Nah, Riko yang emang sedang butuh pekerjaan pastinya semangat. Karena itu Tika langsung mengajak ketemuan untuk menjelaskan pekerjaannya secara langsung di sebuah hotel di Pagar Alam. Awalnya Riko pun sempat bingung kenapa ketemuannya harus di hotel. Nah, tapi karena dia juga butuh pekerjaan, jadinya tanpa curiga dan banyak nanya, dia pun langsung setuju.
yang mana dia yang tinggal di Desa Muara Danau yang udah masuk di Kabupaten Empat Lawang, itu langsung menuju ke hotelnya yang ada di Kota Pagar Alam yang menempuh sekitar 1 jam perjalanan naik motor. Nyampe di sana dia pun ketemu dengan Tika yang udah menunggu di kamar hotelnya. Nah, di sana Tika pun langsung cerita dengan memutarbalikkan masalahnya dengan Ponia. Dia bercerita ke Riko yang katanya dia kesal dengan salah satu temennya bernama Poni yang berhutang kepada dia sebesar 86 juta yang belum dibayar. Nah, dia pun minta tolong ke Riko untuk menghabisi Ponia. Mendengar itu, Riko pun kaget dan langsung menolak karena dia nggak berani. Dan dia juga bertanya kenapa tawarannya berbeda, karena tujuannya ke sana karena tawaran kerja ke Taiwan dengan gaji yang tinggi. Sedangkan Tika yang tahu kondisi kehidupan Riko dan keluarganya yang tergolong sulit, dia pun membujuk dan menjanjikan kalau Riko ini mau membantu dia akan membantu Riko untuk menjadi TKW di Taiwan, bahkan mengurus semua berkas dan syaratnya untuk terbang ke luar negeri. Nah, saat Riko ini mulai bingung antara takut tapi kondisinya dia yang butuh kerjaan, Tika pun langsung sebut kayak gini, kalau kamu nggak mau bantu saya, kamu pulang sekarang dengan tangan kosong dan orang tuamu mau dikasih makan apa. Bukan cuman itu aja, supaya Riko mau, Tika juga menjanjikan upah sebesar 5 juta kalau Riko ini mau nolongin. Nah, dengar uang nominal yang sebanyak itu dan dengan dia juga butuh kerjaan, akhirnya Riko pun setuju. Karena Tika pun menyuruh Riko untuk jangan pulang dulu karena aksinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan dia meminta dalam waktu sementara Riko ini tinggal di hotelnya karena hotel itu emang udah dibayar untuk beberapa hari ke depan. Nah, setelah itu Tika pun sempat memberikan uang sebesar 400.000 ke Riko untuk kebutuhan sehari-harinya selama tinggal di hotel. Sedangkan Tika itu balik ke rumahnya dan berusaha mencari keberadaan Ponia karena saat itu Ponia ini emang jarang menggunakan HP yang biasanya cuma ditinggalkan di rumahnya. Nah, jadinya Tika pun sempat kesulitan mencari di mana Ponia berada, tapi karena dia yang tahu rutinitas Ponia yang setiap paginya mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum masuk kerja, jadinya besoknya di tanggal 12 Desember tepatnya di jam 7 pagi, Tika pun langsung menjemput Riko ke hotelnya menggunakan motornya. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke salah satu SMP yang ada di Kota Pagar Alam untuk menunggu Ponia di sana. Nah, benar aja guys, setelah menunggu beberapa saat di sana, Tika pun langsung melihat Ponia yang baru nyampe di depan gerbang sekolahnya yang sedang mengantar anaknya. Karena itu Tika pun langsung nyamperin Ponia dan Riko tetap menunggu di motor. Sedangkan Tika langsung ngajak Ponia dengan alasan kalau dia mau nemuin seseorang yang berhutang kepadanya, yang katanya kalau hutangnya dibayar ia akan mengganti uang Ponia yang sudah dihabiskan. Nah, karena itu Ponia pun langsung setuju dan mereka bertiga pun langsung menuju ke wilayah Tanjung Tebet naik motor. Tapi sebelum nyampe ke tujuan, pas mereka yang melewati jembatan Endika, Tika pun menyuruh berhenti di jembatannya. Dan di situ dengan bisik-bisiknya Tika langsung menyuruh Riko buat mengeksekusinya dengan didorong dari jembatan. Riko yang sebenarnya masih ragu-ragu dan takut itu terpaksa memberanikan diri. Sedangkan Tika menunggu aksi Riko sambil ngobrol bersama Ponia dengan alasan kalau temennya yang berutang menyuruh mereka menunggu di jembatan itu karena dia juga akan kebetulan lewat situ. Makanya tanpa curiga Ponia pun setuju. Sedangkan Riko itu masih takut-takut sampai Tika pun mulai kesel dan menarik Riko menjauh dari Ponia untuk menyuruh dan maksa Riko ini jangan takut-takut untuk melakukan aksinya dan mengancam Riko kalau emang Riko nggak mau langsung pulang aja dengan tangan kosong. Nah, si Riko ini yang merasa udah terlanjur jauh, apalagi dia juga butuh tawaran Tika, jadinya dia pun maksain diri lagi untuk berani. Tapi karena Riko yang tetap aja masih nggak berani, dia pun minta ke Tika untuk diundur aja ke besok karena dia yang takut saat itu jembatannya lumayan ramai dilewati sama orang-orang. Apalagi saat itu Ponia juga udah berkali-kali nanya temennya udah nyampe di mana. Nah, karena Ponia ini takut kesiangan masuk kerja. Nah, karena ini Tika pun langsung ngebatalin rencananya di hari itu dengan ngajak Ponia balik dengan alasan kalau temennya masih belum jelas. Karena ini mereka pun balik dan pisah. Yang mana Ponia langsung masuk kerja sedangkan Tika dan Riko langsung balik ke hotel dengan gagalnya rencana mereka di hari itu. Nah, pas di hotel Tika ini pun sempat marah-marah kepada Riko, sedangkan Riko masih beralasan gak berani karena jembatannya saat itu yang banyak dilalui oleh orang-orang. Karena itu Tika pun mikir lagi karena emang ngerasa sulit untuk melakukan eksekusinya cuma menggunakan motor, jadinya dia pun menawarkan Riko untuk melancarkan aksinya dengan mobil. Nah, tapi karena Riko yang ternyata nggak bisa nyetir, jadinya Tika pun langsung menghubungi salah satu keponakannya yang bernama Jeffrey yang saat itu masih berusia 17 tahun yang kebetulan bisa nyetir.
Dan Tika juga tahu kalau Jeffrey saat itu sedang tinggal di rumah omnya yang ada di wilayah Lahat dan keadaannya yang sulit secara ekonomi karena nggak punya pekerjaan. Karena ini Tika pun langsung menghubungi Jeffrey untuk ditawari pekerjaan sebagai supir. Nah, Jeffrey yang sedang butuh pekerjaan langsung menerima yang awalnya dia mengira kalau dia sebagai supir untuk kebutuhan wisata di Pagar Alam. Karena mengingat wilayah di Pagar Alam sebagai kota wisata di Sumatera Selatan yang memiliki pemandangan alam yang cukup indah, perkebunan teh, dengan udara yang sejuk yang emang sering dipadati para wisatawan. Karena mengiranya jadi supir untuk kebutuhan wisata, jadinya dia pun langsung ke kota Pagar Alam dengan menempuh 1 jam perjalanan yang akhirnya mereka ketemu di hotel. Di situ Tika pun langsung meminta bantuannya buat bantu menghabisi salah satu temennya. Mendengar itu Jeffrey pun kaget karena nggak sesuai dengan tawarannya. Tapi Tika langsung jelasin kalau tugas Jeffrey cuma nyetir karena eksekutornya itu si Rico, dan dia juga langsung membujuk dengan iming-iming pekerjaan di Taiwan dengan gaji tinggi dan upah sebesar 5 juta kalau Jeffrey mau membantu tugasnya yang cuma sekedar nyetir saja. Setelah ditimbang-timbang, apalagi Jeffrey udah terlanjur datang ke sana dengan jarak yang lumayan jauh, apalagi Jeffrey juga butuh uang dan pekerjaan, jadinya dia pun setuju. Nah, setelah itu Tika pun menyuruh Jeffrey buat nginep di hotel bersama Rico karena besoknya mereka akan beraksi, sedangkan Tika pulang ke rumahnya. Besoknya yang udah di tanggal 15 Desember, tepatnya di hari Sabtu pagi, Tika pun langsung datang ke hotel naik motor ngajak Jeffrey buat ngambil mobil karena saat itu Tika ini sudah dapat pinjaman mobil dari temennya yang tinggal di Lahat. Nah, mobilnya harus diambil ke sana. Nah, di sana ya Tika ketemu dengan temennya buat pinjam mobilnya yang nggak disebutkan apa tujuannya. Temennya yang nggak curiga langsung memberikan pinjaman mobilnya, yaitu Toyota Agya. Setelah menerima mobilnya, Tika dan Jeffrey pun langsung balik ke Pagar Alam, tepatnya ke hotel untuk menjemput si Rico. Setelah itu yang udah menggunakan mobil, mereka bertiga pun keluar buat makan siang. Terus pulangnya mereka pun sempat lewat di depan toko tempat Ponia kerja dengan maksud menunjukkan Jeffrey dan Rico tempat kerjanya Ponia. Setelah itu mereka pun kembali ke hotel untuk merancang rencananya karena rencananya besok mereka akan menjemput Ponia ke tempat kerjanya tadi menggunakan mobil yang seolah-olah Tika ini menjemput Ponia untuk menemui orang yang berhutang ke dia untuk membayar hutangnya lalu kemudian dibayarkan ke Ponia. Nah, setelah itu baru mereka mengeksekusinya di dalam mobil. Nah, rencana mereka seperti itu. Nah, setelah rencananya dirancang, Tika pun pulang ke rumahnya. Besoknya yang udah di hari Minggu pagi, Tika pun datang ke hotel yang langsung menemui Jeffrey dan Rico yang udah siap. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke toko yang tempat Ponia bekerja. Nyampe di sana, Tika yang cuma turun sendiri dari mobil itu langsung menemui Ponia di tokonya. Tetapi karena Ponia sedang sibuk kerja, jadinya dia pun menyuruh Tika datang nanti pas istirahat makan siang. Setelah itu Ponia pun langsung lanjut kerja lagi. Karena ini mereka pun kembali lagi ke hotel. Nah, siangnya guys, Tika kembali datang ke toko tempat Ponia bekerja. Dia mengajak Ponia ini untuk menemui orang yang akan membayar hutang kepada Tika, lalu duitnya akan dibayarkan hutang kepada Ponia. Tapi Ponia ini tetap nggak mau guys, dia katanya nggak bisa keluar dari toko sebelum jam pulang kerja. Nah, karena ini Tika pun langsung balik ke mobil dan mereka pun balik ke hotel lagi, di mana di hari itu lagi-lagi rencana mereka pun gagal. Nah, besoknya yang udah di hari Senin karena sewa hotel mereka yang udah habis, jadinya Tika pun ngajak mereka untuk pindah ke hotel lain lagi yang harganya lebih terjangkau, dan akhirnya mereka pun check-in di salah satu hotel yang harganya lebih terjangkau itu yang masih berada di wilayah Pagar Alam. Setelah itu Tika pun ngasih uang buat Rico dan Jeffrey sebesar 250.000 buat kebutuhan sehari-hari mereka di sana. Setelah itu Tika pun pulang ke rumahnya. Terus besoknya lagi yang udah di hari Selasa, Tika pun balik ke hotel dan mereka pun ngumpul buat briefing gimana caranya buat ngebujuk Ponia masuk ke mobil untuk dibawa agar bisa dieksekusi. Terus besoknya lagi yang udah di tanggal 19 Desember 2018, tepatnya di hari Rabu, mereka pun mengumpul lagi di hotel, di mana di situ Tika ini baru kepikiran dengan satu ide. Jadinya di sore harinya Tika pun ngajak Jeffrey dan Rico buat langsung ke rumah Ponia dengan formasi yang kali ini berbeda. Yang mana Tika dan Jeffrey naik mobil yang diikuti Rico di belakangnya yang sendirian menggunakan motor Yamaha Vision. Nyampe di sana Tika yang langsung sendirian turun dari mobil dan menemui Ponia di rumahnya yang sedang dengan anak laki-lakinya yang bungsu dan anak pertamanya yang bernama Selvia. Di situ Tika ini langsung ngajak Ponia ke ATM dengan alasan dia mau menggantikan uang tabungan Ponia yang udah dihabiskan.
Karena ini Ponia pun setuju, yang langsung siap-siap dan mengajak Sylvia untuk ikut ke ATM. Setelah itu Tika pun ngajak mereka naik ke mobil dan duduk di bangku belakang yang langsung menuju ke ATM BCA yang ada di Kota Pagar Alam. Nyampe di sana Tika pun langsung turun ke ATM yang diikuti Ponia dan Sylvia. Nah, tapi Jeffrey dan Rico yang udah tahu tugasnya itu langsung mengalihkan perhatian Ponia dengan pura-pura berdebat dan berantem di depan mobil yang seolah-olah mereka sedang memperebutkan Tika. Tika yang seolah-olah panik langsung memisahkan pertengkaran mereka dengan ngajak Ponia dan Sylvia masuk ke mobil dan langsung pergi. Begitu juga dengan Jeffrey yang seolah-olah masih panas itu langsung masuk ke mobil dan berusaha mengejar Rico yang kabur menggunakan motornya ke arah Simpang Bacan, tepatnya ke wilayah kebun kopi yang sangat sepi. Nyampe di wilayah perkebunan kopi yang sepi, Rico yang bawa motor di depan seolah-olah kesel karena diikuti, yang akhirnya dia pun berhenti buat menghadang mobil mereka. Sampai akhirnya Jeffrey pun turun dari mobil dan mereka ini pura-pura berantem lagi, sedangkan Tika juga pura-pura panik dan berusaha melerai pertengkaran mereka. Di situ sambil bisik-bisik, Tika pun langsung menyuruh Rico untuk menghabisi Ponia dan juga menyuruh Jeffrey buat menahan anaknya di mobil supaya nggak kabur karena takut nantinya Sylvia ini akan melapor. Jadinya Tika pun memerintah mereka buat menghabisi Sylvia juga. Setelah itu Tika pun langsung ke mobil untuk mengajak Ponia turun dengan alasan Rico mau bicara. Nah, Ponia yang bingung sempat menolak, tapi karena Tika yang udah mengajak berkali-kali, jadinya Ponia pun turun sedangkan Sylvia tetap di mobil. Terus setelah Ponia turun dari mobil tanpa basa-basi, Rico pun langsung menarik bahunya dan menjatuhkan Ponia ke tanah yang langsung dieksekusi sekuat tenaganya. Terus buat memastikan lagi, Rico pun memukul bagian perut dan dadanya menggunakan balok yang ditemukan di sana. Sedangkan Jeffrey yang sedang di mobil menahan Sylvia yang sedang panik dan histeris melihat ibunya dieksekusi itu sempat memberontak di mobil sampai akhirnya dia berhasil melepas pitingan Jeffrey dan langsung membuka pintunya dan lari menjauh dari mobil. Tapi Jeffrey dan Rico yang melihat Sylvia kabur itu langsung mengejar, yang sayangnya berhasil ditangkap juga, dan di situ Tika pun langsung menyuruh mereka untuk mengeksekusi Sylvia. Jadinya mereka pun menghabisi Sylvia dengan cara yang sama. Setelah memastikan Ponia dan Sylvia udah nggak bernapas lagi, secara terburu-buru Rico dan Jeffrey pun langsung memasukkan dan menumpuk tubuh mereka ke bagian belakang mobil. Setelah itu mereka langsung menuju ke jembatan Endikat. Nyampe di sana mereka pun menunggu sampai keadaan jalannya benar-benar sepi, dan setelah jalannya benar-benar sepi, Rico dan Jeffrey pun langsung menggotong dan melempar tubuh mereka ke sungai. Sedangkan Tika cuma menunggu di mobil, dan setelah itu mereka pun langsung menuju ke wilayah Lahat menempuh sekitar 55 menit perjalanan. Nyampe di sana mereka pun langsung mencuci mobil dan juga ke pasar yang ada di Kota Lahat untuk beli baju. Setelah itu mereka langsung ke salah satu rumah temannya Tika yang ada di sana untuk mandi dan ganti baju. Sedangkan baju yang mereka gunakan saat beraksi itu langsung mereka bakar. Nah, setelah semuanya beres, mereka pun langsung balik lagi ke hotel mereka yang ada di wilayah Pagar Alam untuk istirahat sekaligus merancang rencana untuk mereka kabur. Di malamnya karena Ponia dan Sylvia yang belum pulang, pastinya ini ngebuat suaminya yang baru pulang kerja sempat bingung dan nanya ke anak bungsunya, "Ibu dan kakakmu kemana?" Nah, anaknya pun jawab yang katanya tadi ibu dan kakaknya pergi sama Tika naik mobil dan juga ngelihat ada laki-laki naik motor ngikuti mobilnya. Dengar ini suaminya pun makin resah karena sebenarnya suaminya udah tahu kalau Tika emang sahabat Ponia yang juga udah biasa datang ke rumah, tetapi yang ngebuat suaminya resah karena nggak biasanya Tika jemput menggunakan mobil, apalagi ada cowok yang mengikuti dari belakang mobilnya. Karena ini besoknya suaminya pun mencari alamat Tika sampai ketemu. Yang mana di sana suaminya Ponia pun langsung menanyakan ke Tika di mana keberadaan istri dan anaknya yang sampai saat ini belum pulang. Dengan tenangnya Tika pun menjawab kalau kemarin dia emang sempat menjemput Ponia menggunakan mobil temannya ke ATM, tapi setelah dari ATM dia dan Ponia pun berpisah karena Ponia naik ojek. Tapi suaminya Ponia pun nanya lagi soal siapa laki-laki yang mengikuti mobil mereka saat jemput Ponia kemarin. Nah, Tika yang mulai kesel dengan pertanyaannya dengan sinis langsung menjawab, mungkin laki-laki itu orang lain yang melintas yang kebetulan posisinya ada di belakang mobil mereka pas anaknya melihat. Dari sini suami Ponia pun sebenarnya udah mulai curiga sama Tika, tapi karena belum punya bukti apapun, suaminya pun nggak bisa nuduh. Yang saat itu cuma bisa berusaha nyari dan nanya dan mendatangi rumah teman dan saudaranya Ponia untuk memastikan keberadaannya. Sementara di sisi lain, beberapa hari kemudian yang udah di tanggal 24 Desember 2018 pada hari Senin, warga di pinggir Sungai Lematang, Desa Kedaton, Kabupaten Lahat itu
itu dihebohkan dengan temuan tubuh wanita yang hanyut di sungai. Karena ini mereka pun langsung melapor ke pihak kepolisian di sana, yang akhirnya tubuh wanita itu pun langsung dibawa ke RSUD Lahat untuk diotopsi dan menyelidiki identitasnya. Karena saat itu belum ada yang tahu soal siapa sosok wanita itu karena pas ditemukan tanpa identitas sama sekali. Terus 4 hari kemudian warga di sana lagi-lagi dihebohkan dengan temuan tubuh wanita di sungai Desa Lubuk Selo Kabupaten Lahat yang masih di aliran sungai yang sama dan ditemukan masih mengenakan seragam olahraga, yang mana temuan tubuh itu pun langsung dibawa ke RSUD Lahat untuk diotopsi, yang saat itu diyakini kalau tubuh yang pertama ditemukan memiliki hubungan dengan temuan tubuh yang kedua. Nah, terus karena saat ditemukan salah satu tubuh yang masih mengenakan seragam olahraga dari salah satu SMP yang ada di wilayah Pagar Alam, jadinya kabar itu pun langsung menyebar ke wilayah Pagar Alam melalui Facebook. Sedangkan Tika yang tahu kabar soal temuan tubuh Ponia dan Selvia yang udah berhasil ditemukan, apalagi dia juga tahu kalau polisi mulai menangani kasus ini, jadinya dia mulai panik dan langsung mendatangi hotel tempat Riko dan Jeffrey menginap untuk mengajak mereka langsung melarikan diri. Jadinya mereka pun langsung kemas-kemas dan terbang ke Jakarta dan mengurus keberangkatan mereka menjadi TKW ke Taiwan. Sedangkan di sisi lain, suami Ponia yang juga dengar kabar soal temuan 2 tubuh wanita di wilayah Lahat, apalagi karena suaminya juga dapat kabar kalau salah satu wanita yang ditemukan meninggal dengan seragam olahraga SMP di tempat anaknya bersekolah, jadinya dia pun langsung mendatangi RSUD Lahat untuk melihat dan memastikan langsung ke sana. Setelah dipastikan dan benar itu adalah istri dan anaknya yang selama ini hilang, suaminya pun langsung shock bahkan histeris dengan apa yang udah terjadi dengan istri dan anaknya. Sedangkan hasil otopsinya juga menemukan ada luka di sekujur tubuh korbannya yang diyakini bekas hantaman benda tumpul dan cekikan. Karena ini ya pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa orang yang terdekat dengan Ponia, yaitu suaminya. Nah, menurut pengakuan suaminya, kalau Ponia emang sedang ada masalah uang tabungan dengan salah satu temannya yang bernama Tika Herli. Apalagi suaminya juga mengakui adanya kejanggalan saat Tika menjemput istrinya, karena nggak biasanya Tika menjemput istrinya menggunakan mobil, apalagi ada seorang laki-laki yang mengenakan motor Yamaha Vixen mengikuti mobil mereka dari belakang. Karena kesaksian ini, polisi pun langsung memeriksa rekaman CCTV yang ada di BCA dan ternyata benar Tika dan Ponia pernah ada di ATM Bank BCA di sana. Nah, karena ini polisi pun langsung melakukan pemburuan terhadap Tika yang akhirnya berhasil terlacak, yang ternyata udah berada di Jakarta. Karena ini pihak kepolisian di Polres Pagar Alam langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang di Jakarta untuk bekerja sama untuk melakukan penangkapan Tika. Setelah lokasi yang benar-benar terlacak, akhirnya Tika pun berhasil ditangkap di sebuah penampungan TKI yang ada di wilayah Srengseng, Jakarta Barat. Sedangkan Riko dan Jeffrey juga berhasil ditangkap saat mereka yang sedang main PS di sebuah rental PS di dekat penampungan. Yang mana mereka ini berhasil ditangkap itu menjelang 3 hari keberangkatannya ke Taiwan, dan syukurnya berhasil dengan cepat ditangkap sebelum mereka ini benar-benar melarikan diri ke Taiwan. Setelah itu mereka bertiga pun langsung dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian di Polres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut dan pastinya diinterogasi. Di sana mereka yang udah pasrah itu langsung mengakui semuanya yang udah menghabisi Ponia dan anaknya. Tapi saat diinterogasi guys, si Tika ini masih sempet-sempetnya dandan di depan penyidik, dan dia juga sempat memutarbalikkan fakta bahwasannya dia menyatakan kalau si Ponia ini memiliki hutang kepadanya yang belum dilunasi, dan karena itulah katanya dia kesel dan menyuruh orang-orangnya untuk membunuh Ponia ini. Tapi setelah kasusnya didalamin lagi sampai buku rekening BCA-nya Tika dan buku rekeningnya BRI Ponia diperiksa, ternyata terbukti adanya pemindahan dana dari rekening Ponia ke rekening Tika dengan total sebesar 45 juta. Karena udah terbukti, barulah Tika mengakui sebenarnya soal alasan dan motifnya untuk menghabisi Ponia. Itu karena dia tidak mau mengembalikan uang Ponia yang udah dikuras dan dihabisi sebesar 45 juta. Bingung ya guys ya, dia nggak mau membayar hutang sebesar 45 juta, tapi dia mampu menghilangkan nyawa dan membayar pembunuh bayaran. Kalau dihitung-hitung itu sebenarnya totalnya udah hampir sama ya. Belum lagi biaya bensin, biaya terbang ke Jakarta, biaya hotel berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, itu
Udah hampir nggak sih? Aduh, kenapa jadi kepo ya urusan orang. Oke, lanjut. Nah, yang paling ngeselinnya lagi nih ya guys. Ini saat sebelumnya dia diwawancara oleh pihak kepolisian yang ditanya apa alasannya, justru jawabannya kayak gini, coba dengerin deh. Akunya kan sering main ke sana dulu kan, namanya temen kan. Terus dia bilang juga ke saya, katanya kan suaminya sering nanya ke anaknya, ke dia, kok kamu nggak pernah ini datang ke rumah, katanya gitu kan. Anaknya kan cerita juga anaknya sama adeknya yang di Gang Astra. Katanya papaku tuh nanyain ini terus, katanya nanyain tante terus, jadi istrinya tuh gimana, kayak cemburu gitu sama aku. Setelah ditangkap dan jadi tersangka dengan kasus kayak gini, bahkan dia masih merasa cantik. Gelo, psikopatnya orang. Jadi karena ini semua dengan apa yang udah mereka lakukan, jadinya mereka bertiga pun mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam, di mana Jeffrey yang bertugas sebagai supir di kasus ini saat itu berusia 17 tahun yang masih dianggap sebagai anak di bawah umur, jadinya dia pun disidang secara terpisah sesuai peradilan anak yang akhirnya dia pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara Rico yang sebagai eksekutor dan Tika sebagai otak pelakunya, mereka ini sama-sama dijatuhi hukuman mati yang berujung semuanya jadi penyesalan terdalam untuk mereka semua. Nah, jadi guys, inilah kisah persahabatan dua insan yang bahkan sudah berteman sejak saat masih melajang, menjadi teman curhat, menjadi teman saling meminjam, saling tolong-menolong, yang akhirnya menjadi sebuah kasus pembunuhan dan mengakibatkan hukuman mati. Nah, buat kita semua guys, lebih berhati-hati lagi. Karena orang yang berbahaya untuk diri kita itu belum tentu berasal dari orang yang jauh dengan kita. Bisa jadi itu dengan orang yang amat sangat dekat dan amat sangat kita percaya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum, bye-bye.